Saya percaya kalau saya tanya kepada setiap Bapak, Ibu, Saudara semua, cari apa di dalam dunia? Pasti kalau di tempat ini Bapak, Ibu, Saudara semua pasti bilang cari Tuhan. Cari Tuhan. Amin. Tapi seringkali yang kita lihat di dalam dunia ini, manusia itu tidak cari Tuhan. Seringkali kalau kita mau jujur, kita itu cari berkatnya Tuhan. Betul enggak? Kita cari berkatnya Tuhan, ya. Bukan cari Tuhannya. Di dalam Mazmur pasal yang keempat, mari kita buka sama-sama. Mazmur pasal yang keempat ayat yang ketiga, Tuhan menyatakan keluhan hatinya kepada umat manusia. Mazmur pasal keempat ayat yang ketiga, di situ dikatakan demikian, hai anak-anak manusia, berapa lama lagi kemuliaanku jadi hinaan? Engkau mencintai kesia-siaan, engkau mencari kebohongan. Saudara, ini merupakan satu pernyataan yang Tuhan berikan. Ya kalau saya mau bilang itu seperti satu mungkin teguran, ya. Atau mungkin itu yang ada di hati Tuhan melihat kehidupan manusia di dunia ini. Sampai Tuhan mengatakan, hai anak-anak manusia, berapa lama lagi kemuliaanku jadi hinaan? Engkau mencintai kesia-siaan, engkau mencari kebohongan. Saudara tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Berapa lama lagi kemuliaanku jadi hinaan? Dan engkau hai anak-anak manusia, berapa lama lagi engkau mencintai kesia-siaan dan mencari kebohongan? Dan saudara, pada umumnya ini yang dilakukan oleh manusia. Tidak banyak umat manusia yang mengerti tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita mau membuka mata kita, melihat sekeliling kita, rata-rata manusia itu seringkali menganggap kemuliaan Tuhan itu sebagai suatu kehinaan. Saudara bersyukur, saudara ada di tempat ini, paling tidak saudara mencari Tuhan, ya. Saya mengaminkan apa yang saudara-saudara katakan tadi. Mencari Tuhan. Dan saya berharap memang kita datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan dan tidak mencari yang lain. Ada banyak orang di dunia ini, mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan, itu seringkali mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang hina. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang hal-hal rohani, ya, kepada banyak orang, seringkali mereka menganggap itu sesuatu yang enggak penting. Saudara, salah satu contoh aja. Kalau kita bicara tentang nama Tuhan, nama Tuhan yang mulia, yang agung, penuh dengan kemuliaan. Tapi ada berapa banyak orang yang menghargai nama Tuhan?
Maaf ya, saudara, saya minum dulu. Nama Tuhan adalah salah satu hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang bagi Tuhan itu sangat berharga dan mulia. Makanya di dalam perintahnya Tuhan mengatakan, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menghargai nama Tuhan. Mereka ganti-ganti nama Tuhan, ubah nama Tuhan, tapi mereka anggap itu hal yang sepele. Enggak apa-apa. Ganti nama Tuhan, tapi mereka anggap itu, gitu aja kok. Itu bukan hal yang penting. Apa artinya sebuah nama? Tapi tahukah saudara, bahwa suatu saat Tuhan melarang bangsa Israel untuk menyebut namanya. Karena apa? Karena bangsa Israel hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka tidak hidup di dalam kekudusan, tetapi mereka mau panggil nama Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, aku bersumpah demi namaku yang kudus, di mana sebetulnya manusia tidak boleh bermain-main dengan nama Tuhan. Bahwa kalian tidak akan lagi menyebut namaku. Makanya saudara, setelah itu bangsa Israel tidak menyebut nama Bapa. Kita diberikan kasih karunia melalui darah Tuhan Yesus Hamasia yang sudah dikorbankan bagi kita untuk menebus, untuk menguduskan, untuk melayakkan kita menjadi anaknya. Saudara, ada banyak hal kemuliaan Tuhan yang manusia tidak bisa mengerti. Hal yang mulia, yaitu firman-Nya, perintahnya, ketetapan-ketetapannya. Itu semua adalah hal yang mulia di hadapan Tuhan. Semua perkara-perkara yang di atas itu adalah perkara yang mulia. Tapi coba saudara perhatikan, ada berapa banyak orang yang menghargai firman Tuhan? Tidak banyak orang, tidak banyak. Perhatikan di dalam acara-acara pendalaman Alkitab misalnya ya. Pelajaran tentang firman Tuhan. Bagaimana kita belajar tentang firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Coba lihat, berapa banyak orang yang tertarik? Enggak tertarik. Tapi kalau bicara tentang berkat ya, tentang perkara-perkara di dunia, bagaimana kita bisa menjadi kaya, bagaimana kita bisa punya ini dan punya itu, bagaimana kita bisa mempunyai kedudukan yang tinggi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Pasti saudara, pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu akan dipenuhi dengan manusia. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa seringkali manusia itu tidak bisa menghargai hal-hal yang dihargai oleh Tuhan. Apa yang Tuhan pandang mulia, seringkali bagi manusia, itu enggak penting, itu enggak perlu. Ya, saudara, berapa banyak orang meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan dan memilih hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Kita melihat saja dari perumpamaan Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang diundang ke pesta Tuhan. Tapi berapa banyak yang menanggapi? Gak ada. Yang diundang mereka selalu punya alasan. Punya alasan untuk tidak datang. Karena ada hal lain yang lebih penting.
Ada perkara-perkara di dunia ini yang lebih penting. Coba misalnya di dalam acara-acara doa misalnya, undangan diberikan, itu sama saudara. Itu seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Itu Tuhan mengundang, ayo datang, mari datang ke acaraku. Tapi seringkali orang berdalih, sorry, repot, aku banyak kerjaan, kerjaanku belum selesai. Aku kan mesti ke fitness, aku kan mesti ke salon, aku kan mesti kemana. Ada banyak hal lain yang lebih penting. Saudara, Salomo di dalam kitabnya Pengkhotbah mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan kesia-siaan. Segala perkara yang ada di dunia ini di luar Tuhan itu adalah kesia-siaan besar. Salomo yang mempunyai segala-galanya, saudara. Dia punya istana yang besar, istananya enggak cuma satu, istananya banyak. Ya, istana untuk istrinya, untuk gundiknya. Belum lagi hartanya. Saudara tahu emas kilo-kiloan, ya? Mungkin enggak kilo-kiloan lagi yang ngumpul. Ton. Istri yang begitu banyak, perempuan-perempuan di sekitarnya sampai ada 1.000, bayangkan saudara. Kita sekarang aja jumlah kita sekarang ini masih kurang dengan istrinya Salomo. Punya segala-galanya. Tapi akhirnya dia mengatakan bahwa semua adalah sia-sia di atas segala kesia-siaan. Saudara, coba kita mari renungkan sebentar. Kalau kita punya rumah mungkin tidak 1, 10, banyak enggak? Banyak, ya. Tidak kecil, besar rumahnya, 10. Mobilnya mungkin berapa? 20 mungkin. Satu rumah dikasih 2 mobil. Tapi kita nggak punya Tuhan. Di saat kita meninggalkan dunia ini, dan pasti setiap orang pasti meninggalkan dunia ini. Lalu buat apa itu rumah? Buat apa itu mobil? Saudara, kalau di luar Tuhan, itu semua tidak ada gunanya. Itu sia-sia di atas segala kesia-siaan. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat ke-26, di dalam Markus 8 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, kamu memperoleh dunia beserta segala isinya, tetapi jiwamu binasa. Apa gunanya itu semua? Apa gunanya itu semua? Semua itu tidak ada gunanya, saudara. Semua itu tidak ada gunanya. Karena itu selama kita ada di dalam dunia ini, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jangan cari kesia-siaan. Jangan mengejar kesia-siaan. Segala harta, kedudukan, popularitas, apapun yang ada di dunia ini yang semua dikejar oleh manusia. Itu semua sia-sia tanpa Tuhan. Karena itu, saudara, mari kita gunakan hidup kita ini untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Karena suatu saat nanti kita pasti kembali kepada Tuhan.
Kita semua pasti akan kembali kepada Tuhan. Setiap saudara, termasuk kami, kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak mengenal Tuhan, tetapi kita gunakan hidup kita hanya untuk mencari perkara-perkara di dunia ini, maka suatu saat hidup kita akan sungguh-sungguh menjadi kesia-siaan yang besar. Hanya seperti sampah yang masuk di dalam tempat pembakaran sampah. Kalau kita tidak cari Tuhan, kita tidak punya Tuhan dalam hidup kita, saudara, hidup kita akan sia-sia. Nah, saya mau bicara tentang mencari Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa aku mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang kita lakukan di dalam kita mencari Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keadaan dunia ini, ya, kita melihat situasi keadaan zaman, kita tahu bahwa dunia ini tidak lama lagi. Keadaannya semakin tidak membaik. Kedatangan Tuhan, sudah banyak orang mengatakan, oh sudah dekat banget, sudah di ambang pintu. Ya, memang. Lalu apa yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apa yang kita lakukan? Kita harus mencari Dia. Kita harus mencari wajahnya. Kita harus mencari perkenanannya. Sekarang ini waktunya kita mencari Tuhan. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Jangan tunggu lagi besok, tunggu lagi tahun depan. Saudara, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi tahun depan. Ini tahun ini aja kita sudah akan lewati sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2015, kita akan masuk ke tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, yang ada di depan kita. Bahkan besok apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Karena itu kita harus mencari Tuhan mulai kapan? Mulai sekarang. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Sebab nanti akan ada saatnya di mana Tuhan tidak bisa lagi ditemui. Karena itu Nabi Yesaya menasihatkan, beberapa ribu tahun yang lalu Nabi Yesaya sudah berkata, carilah Tuhan. Sementara Tuhan masih bisa ditemui. Kita bersyukur saudara kalau hari-hari ini kita masih bisa menemui Tuhan. Dan Tuhan masih mau ditemui. Di saat kita berseru, Tuhan masih memberikan jawaban. Di saat kita di dalam kesesakan, kita mencari Dia, Dia masih berkenan ditemui. Dan Tuhan masih berkata, ini aku. Tuhan masih memberikan pertolongannya kepada kita. Carilah Bapak Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Karena nanti ada saatnya saudara, di mana kita mau cari Tuhan, kita sudah tidak bisa lagi ketemu Tuhan. Di saat pintu kasih karunia ini akan ditutup, dan orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak bisa lagi ketemu Tuhan. Dan waktunya sudah singkat. Karena itu mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Saya tidak bilang, oh kalau gitu saudara jangan bekerja ya. Tinggalkan pekerjaan saudara. Datang aja ke gereja setiap hari. Enggak saudara, enggak. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita begitu. Firman Tuhan tetap mengajarkan kita untuk bekerja. Tuhan memberikan kita waktu 6 hari untuk bekerja. Ada 1 hari di mana Tuhan
sungguh-sungguh menginginkan kita itu punya waktu dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak terus disibukkan terus ya dengan pekerjaan sampai kita tuh enggak punya waktu sama Tuhan. Saudara, coba kita belajar untuk menata waktu kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Di mana kita itu sedang bergumul dan berebut waktu dengan si jahat, saudara. Saya melihat bahwa dunia ini sedang bergerak semakin jauh meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang disibukkan dengan banyak kegiatan-kegiatan, macam-macam kegiatan. Untuk mengisi waktu. Kalau dulu orang mau menikah, itu enggak banyak acara, saudara. Enggak terlalu ribet. Sekarang menikah, ada yang namanya bridal shower. Ada yang namanya nanti apa shower. Saudara tahu yang dimaksud. Kalau mau menikah, kumpulkan dulu teman-teman, semua urunan, bikin acara dulu. Kumpulkan hadiah-hadiah. Nanti ada acara, ada pre-wed. Setelah menikah nanti ada apa lagi. Saudara, ada banyak kesibukan di dunia ini. Sekarang orang harus pergi fitness, pergi ke salon, tidak cukup 1 bulan 1 kali. Kadang-kadang seminggu berapa kali harus pergi ke salon. Saudara, bersyukurlah kalau saudara tidak punya kesempatan untuk menghabiskan waktu di salon-salon. Saya juga tidak menghabiskan banyak waktu di salon, saudara. Saya pergi ke salon kadang-kadang 1 bulan 1 kali, itu paling banyak. Kadang-kadang baru berapa bulan saya baru pergi ke salon. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya percaya, saudara, di saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, pasti Tuhan mau ditemui. Pasti Tuhan mau ditemui. Sekarang ini, saudara, ada banyak mall. Dibangun mall ini, mall itu. Wah, di timur ada mall, di barat mallnya banyak. Di pusat, wah banyak banget mallnya. Bersyukurlah saudara, kalau saudara tidak punya kesempatan banyak untuk jalan-jalan di mall. Karena itu semua hanya menghabiskan waktu dan uang kita. Dan kita hanya melihat kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Makanya Paulus mengatakan, cukuplah ya. Pokoknya makan cukup, pakaian cukup, bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita lebih banyak waktu untuk mencari Dia, cari Dia. Kita pasti tidak akan menyesal. Saya kadang-kadang sedih dengan orang-orang yang kalau disuruh cari Tuhan, itu alasannya banyak. Sibuk ini, sibuk itu. Saudara, orang yang uangnya banyak, itu tantangannya juga semakin banyak. Makanya Tuhan mengatakan, alangkah sukarnya orang yang mengandalkan hidupnya kepada uangnya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Sulit, saudara. Sukar, Tuhan berkata. Karena godaannya banyak, saudara. Misalnya susah, sumpek, ya.
uangnya banyak, gampang, hiburannya juga banyak. Kalau nggak bisa lari ke luar negeri, ya udah di sini banyak. Ada gedung bioskop, ada mal-mal, ada restoran-restoran, ada hal-hal banyak yang bisa menghibur. Tapi kalau kita nggak punya uang, di saat kita sumpah, apa hiburannya? Doa, puji Tuhan. Saudara bersyukurlah. Itu satu kesempatan, itu satu kairos yang Tuhan berikan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa lari kepada Tuhan, di saat kita mungkin sumpah, kita merasa tertekan. Dan pelarian kita adalah kita masuk ke dalam kamar, kita kunci pintu. Dan kita mulai berdoa dan menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Itu anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Amin. Saudara, kita mau lihat ada seseorang di dalam kitab suci yang dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi saya nggak bilang ya, saudara, oh kalau gitu orang kaya nggak masuk surga, yang miskin-miskin yang masuk surga enggak, ya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu adalah kesungguhan hati kepada Tuhan. Di dalam Kisah pasal yang ke-10, mari kita baca, saudara. Ada seseorang yang dia punya kedudukan, ya, dia punya banyak uang, tapi hatinya itu mencari Tuhan. Kita baca sama-sama. Kisah pasal yang ke-10. Dan ada seseorang di Kaisarea bernama Cornelius, seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia. Seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya, yang juga berbuat banyak sedekah di antara umat dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Pada kira-kira jam ke-9 hari itu, dalam suatu penglihatan, dia melihat dengan jelas seorang malaikat Elohim yang datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Dan sambil menatap kepadanya juga seraya menjadi takut, ia berkata, "Ada apa ini, ya Tuhan?" Dan dia berkata kepadanya, "Doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Elohim. Dan sekarang utuslah orang-orang ke Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang pada seseorang, pada Simon penyamak kulit yang rumahnya berada di tepi laut. Orang ini akan berbicara kepadamu apa yang seharusnya engkau perbuat." Dan ketika malaikat yang berbicara kepada Cornelius itu telah pergi, sambil memanggil 2 orang dari para pelayan rumah tangganya dan seorang prajurit yang saleh dari antara orang-orang yang senantiasa terus bersamanya. Dan setelah menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka, dia mengutus mereka ke Yope. Nah, saudara, kita tahu bahwa Cornelius dia bukan seorang Yahudi, ya. Dia seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia, orang Romawi. Tetapi dia di sini dikatakan dia seorang yang saleh dan dia takut kepada Elohim. Jadi dia itu suka beribadah, saudara. Dikatakan bahwa dia itu senantiasa berdoa kepada Elohim dan berbuat banyak sedekah di antara umat. Jadi Cornelius melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan.
Perintah Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus beribadah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Cornelius mentaati, saudara. Karena dia takut Tuhan, dia mencari Tuhan. Sehingga suatu saat karena Tuhan melihat hatinya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Meskipun dia bukan termasuk bangsa pilihan, saudara. Dia bukan orang Israel. Tapi hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan kirim malaikatnya. Yang mengatakan kepada Cornelius, Cornelius, doa-doamu dan sedekahmu itu sudah sampai kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doanya. Tuhan akan memberikan jawaban atas kerinduan hatinya untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan menyuruh dia menemui Petrus. Undang Petrus. Dan kita tahu saudara cerita kelanjutannya. Petrus diundang dan Petrus memberitakan kepada Cornelius tentang Tuhan Yesus. Dan Cornelius mendapatkan keselamatan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Di saat dia mencari Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan berkenan ditemui. Nah, kita belajar dari Cornelius, saudara. Mencari Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia mentaati. Sampai Bapa akhirnya berkasih karunia. Dan dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Dia menerima Tuhan Yesus. Dia menerima Roh Kudus. Dia masuk di dalam umat pilihan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Saudara, kita bisa ketemu Tuhan di saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada orang lain yang bisa membawa kita kepada Bapa. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kesempatan untuk sampai kepada Bapa itu enggak ada, saudara. Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Itu adalah anugerah Bapa yang luar biasa. Karena sebenarnya manusia ini tidak layak, saudara. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Dan seharusnya manusia itu disingkirkan dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan kasih karunia. Karena itu Tuhan menyediakan satu jalan bagi manusia untuk bisa kembali kepada Dia suatu saat. Bisa kembali kepada Bapa pencipta kita, yaitu melalui Tuhan Yesus. Harus melalui Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau mencari Tuhan lebih lagi, saudara, kita harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan memberikan banyak arahan kepada manusia, supaya manusia bisa kembali kepada Dia suatu saat. Nah, seperti Cornelius, saudara. Cornelius memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa dia seorang yang saleh. Dan dia senantiasa berdoa, memakai banyak waktunya untuk berdoa. Memakai banyak waktunya untuk beribadah. Karena dia mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan sebentar. Kita gunakan waktu-waktu kita untuk apa? Untuk apa? Untuk bekerja, ya itu pasti.
Mungkin ibu-ibu untuk masak, untuk mengurusi rumah tangga itu harus. Ya. Itu tugas dan tanggung jawab kita yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tapi di saat kita punya waktu yang luang, kita gunakan untuk apa? Kita pakai waktu luang kita itu untuk apa? Hah? Nonton TV. Ya, kebanyakan ya orang sekarang waktu luangnya itu habis di depan televisi. Televisi itu menyita banyak waktu kita, saudara. Kita di depan televisi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu tidak terasa. Ya kan? Ya atau ya? Belum lagi nanti habis waktu kita ngerumpi-ngerumpi. Belum lagi nanti yang muda-muda biasanya sekarang HP, semua punya HP. Waktunya habis terus HP-an. Enggak apa-apa kalau HP-nya itu baca firman. Itu oke saja. Tapi HP lihat ini, lihat itu, buka ini, buka itu. Saya enggak tahu apakah Bapak Ibu juga punya Instagram semua. Punya. Biasanya untuk lihat Instagram aja itu sampai berapa lama itu? Buka, lihat ini, lihat itu. Apa yang didapat? Saya mau tanya, apa yang didapat? Hah? Di saat Bapak Ibu menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, apa yang didapat? Apa yang didapat? Hah? Gak ada, matanya sakit. Mungkin minusnya tambah. Kenapa tetap di depan televisi? Kenapa tetap di depan televisi? Kalau sudah tahu itu hasilnya. Saudara, mari kita menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Waktu-waktu ini singkat. Kalau kita mencari Tuhan, lebih baik waktu kita kalau kita punya waktu kosong. Lebih baik dipakai untuk berdoa. Lebih baik kita pakai untuk membaca firman. Supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Saudara, ada berapa banyak ketetapan dan perintah-perintah Tuhan yang kita ngerti, yang kita tahu? Ada berapa banyak? Saya mau tanya lagi, saudara. Ada berapa banyak perintah Tuhan yang saudara tahu? Ibu, ada berapa banyak perintah Tuhan yang ibu tahu? Hah? 5? Ya. Apa aja Ibu? Ya. Saya kan orang baru, Bu, Kristen. Saya orang baru. Oh, iya. Ibu, ada berapa banyak perintah Tuhan yang Ibu tahu? 10 perintah Tuhan. Ya, itu minimal ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hormatilah. Ya. Minimal saudara tahu 10 perintah Tuhan. Itu bagus. Apa sudah dipraktekkan? Apa sudah dipraktekkan? Saudara, kita mau bicara misalnya tentang berhala saja. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada berhala di hadapanku. Saudara tahu apa artinya berhala? Pak Yono tahu apa artinya berhala? Saudara, saya suka tanya ya.
Karena buat kita itu berpikir, saya tidak mau saudara cuma duduk terus ngantuk-ngantuk di sini, tapi nggak ada yang masuk. Karena firman Tuhan itu harus dilakukan, bukan hanya didengar. Pak Yona, apa yang dimaksud dengan berhala? Sesuatu yang disembah selain Tuhan, atau sesuatu yang diidolakan melebihi dari Tuhan. Terima kasih, lengkap ya. Sesuatu yang kita hargai, yang kita cintai, yang kita mungkin berikan hati kita, waktu kita, semuanya lebih dari Tuhan. Jadi kalau saudara menghabiskan waktu saudara di depan televisi lebih banyak daripada waktu untuk berdoa, itu televisi sudah jadi berhala buat saudara. Kalau saudara duduk di depan televisi 4 jam sehari, tapi berdoa cuma 15 menit sehari, itu artinya televisi sudah menjadi berhala buat saudara. Sekarang di dunia ini begitu banyak berhala. Saudara, hati saya sedih kadang-kadang kalau melihat keadaan dunia ini. Dengan situasi yang sudah sebetulnya sangat genting. Menjelang kedatangan Tuhan kembali. Tetapi masih banyak anak Tuhan yang tidak mencari Tuhan. Tetapi mencari dunia ini. Mencari dunia ini. Saudara, mulailah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Saya tidak melarang saudara mencari uang. Tapi ingat, jangan terikat dengan uang. Belajar untuk mentaati Tuhan seperti Kornelius. Memberikan persembahannya kepada Tuhan. Minimal saudara mengembalikan 1/10 dari pendapatan saudara kepada Tuhan. Itu masih belum memberi namanya. Itu hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan belajarlah untuk memberikan persembahan seperti Kornelius. Di saat kita mentaati Tuhan, itu membuktikan bahwa kita tuh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan saya jamin saudara tidak akan menyesal kalau saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh seperti Kornelius. Tidak akan menyesal. Baik selama kita hidup di muka bumi ini. Dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak akan menyesal. Menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segala-galanya yang ada pada kita. Cari Tuhan, karena waktu yang sudah sangat singkat. Amin. Amin. Saudara mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, mencintai Dia lebih lagi. Amin. Dan saya yakin saudara bahwa suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan menikmati segala perkara yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat, dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada banyak orang mempunyai banyak uang, mempunyai banyak harta. Tetapi mereka tidak bahagia. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan segala-galanya. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua.